Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Arya Fikri Nugroho merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Al-Quran dan Hadis, dan NIM Ananda yaitu 11910110254. Teman-teman semua, ibunda, dan semua yang melihat video ini, Ananda Arya Fikri Nugroho akan membuat video atau memvideokan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibunda Puspikasari, yang beliau ini merupakan salah satu dosen pengampu Filsafat Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Ananda di sini akan langsung menjawab tugas yang diberikan oleh Ibunda, yakni untuk memenuhi ujian akhir semester di semester 5 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke, teman-teman semua, ada 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni Ibunda Puspikasari, yang mana pertanyaan itu terdiri dari yang pertama, perguruan tinggi Islam mempunyai eksistensi di Indonesia. Bagaimana eksistensi Ananda di masyarakat atau di lingkungan Ananda tinggal sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi Islam? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, melihat fenomena masyarakat di zaman sekarang, apakah diperlukan sebuah pendidikan Islam? Berikan argumentasi Ananda. Yang ketiga, jelaskan pendapat atau pemikiran Muhammad Iqbal tentang solusi pemecahan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Pertanyaan yang keempat, siapa tokoh filosofi andalan atau favorit Ananda? Apa alasan Ananda memilihnya? Dan yang lima, apa yang dapat Ananda petik selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam? Itulah 5 pertanyaan yang diberikan oleh Ibunda Puspikasari dalam memenuhi ujian akhir semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Al-Quran dan Hadis. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, perguruan tinggi Islam mempunyai eksistensi di Indonesia. Bagaimana eksistensi Ananda di masyarakat, di lingkungan Ananda tinggal sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi Islam? Jawaban dari Ananda adalah, kita sebagai mahasiswa, terutama seorang pembelajar, harus mengetahui terlebih dahulu apa itu eksistensi. Eksistensi itu artinya keberadaan. Dalam sebuah kamus bahasa Indonesia dikatakan ada atau keberadaan. Apa maksudnya? Itu merupakan acuan yang menjadi tolak ukur akan keberadaan kita, yang memberikan manfaat, melakukan kegiatan atau sesuatu pekerjaan di masyarakat dan berguna bagi banyak orang, dan orang lain itu akan memberikan nilai positifnya, nilai-nilai baik untuk diri kita. Itulah eksistensi. Keberadaan kita itu sebagai apa? Ditanyakan di sini, bagaimana eksistensi Ananda di masyarakat, di lingkungan Ananda tinggal, terutama sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi Islam. Kita di zaman sekarang memiliki banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti yang cenderung kita alami, yang kita lihat, yang kita temui dalam sebuah pertemuan atau acara, seperti adanya wirid, adanya tahlilan, adanya takziah, dan lain sebagainya yang berbau tentang ilmu agama. Itu terdapat problematika. Seperti apa? Kita contohkan dalam tahlilan, mendoa, yang merupakan adat istiadat yang mengental di kehidupan kita, di masyarakat kita. Mengatakan, kita lihat, kita amati, banyak terjadi di lingkungan kita ketika seorang ustaz atau pemimpin yang biasa memimpin, membaca bacaan tahlil, surah yasin atau lain sebagainya, tidak datang atau terlambat. Mereka bisa saja menunggu lama
bahkan sampai mereka menunggu sampai ustadz itu datang. Tentunya ini merupakan sebuah permasalahan di kehidupan kita. Nah, eksistensi saya, karena ditanyakan tadi eksistensi Ananda sendiri, dengan Ananda kuliah di perguruan tinggi Islam, belajar ilmu pendidikan Islam, Ananda bisa menggantikan posisi itu. Ananda percaya karena di perguruan tinggi Islam akan dibekali bagaimana cara-cara untuk memimpin sebuah tahlil, doa, yasinan, dan lain sebagainya. Itulah eksistensi. Dan itu pasti akan memberikan dampak baik, dampak positif di lingkungan masyarakat kita. Tidak hanya itu, contoh khutbah Jumat di suatu tempat, mungkin di masyarakat kita, di daerah terpencil, terkadang kita melihat satu imam, kemudian ada khotib. Ketika imam dan khotib itu tidak datang, bisa saja Jumat itu dibatalkan, tidak dilaksanakan, sholat zuhur saja dilaksanakan. Mengapa? Karena mereka, masyarakat mengakui bahwa hanya satu-satu dari mereka sajalah, seorang imam dan khatib tadilah yang hanya bisa menyampaikan ceramah, menjadi imam. Padahal tidak. Tentunya seseorang mahasiswa, terutama Ananda, teman-teman sekalian yang berada di perguruan tinggi Islam lainnya seperti UIN, Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah, Sultan Syarif, dan lain sebagainya, bisa menjadikan eksistensi keberadaan kalian semua bermanfaat di lingkungan kalian. Itulah gunanya eksistensi sebagai seorang mahasiswa, terutama di dalam pendidikan agama Islam. Itu salah satunya. Itulah alasan Ananda, jawaban Ananda, eksistensi Ananda sebagai mahasiswa yang ada di Indonesia, terutama dari perguruan tinggi Islam, dapat menggantikan, dapat memberikan nilai positif, terutama di lingkungan masyarakat. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kita masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, melihat fenomena masyarakat di zaman sekarang, apakah diperlukan sebuah pendidikan Islam? Berikan argumentasi Ananda. Kita akan menjawab pertanyaan yang kedua ini. Melihat fenomena di zaman sekarang, kadang kita sedih. Kenapa demikian? Banyak di antara kita, terutama para orang tua itu, kurang memperhatikan anaknya terhadap pendidikan Islam. Mereka lebih bangga dengan pendidikan umum yang mereka geluti, masuk ke SMP favorit, masuk ke SMA favorit, namun ilmu agamanya kurang. Di zaman sekarang ini, di era masyarakat zaman sekarang ini, perkembangan ilmu teknologi, perkembangan zaman, tentunya itu harus membentengi kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar yang ada di seluruh Indonesia dan anak-anak kita, terutama para orang tua. Karena apa? Karena jikalau pendidikan Islam atau ilmu-ilmu agama tidak ditanamkan di dalam dunia anak-anak atau seseorang, maka dia tidak ada benteng untuk menaungi kehidupannya di dunia ini. Kita lihat sekarang ilmu teknologi semakin berkembang. Semua ada di teknologi, di handphone ada, film semuanya ada, yang bisa diakses di setiap umur. Di YouTube ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Tentunya seorang kita, terutama orang tua, para pelajar, mahasiswa, dan semua kalangan harus memperhatikan ini. Itulah pentingnya pendidikan Islam. Kita akan dibaringi, kita akan diberikan ilmu berupa ilmu tentang agama, seperti ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu-ilmu usuluddin, dan ilmu-ilmu lainnya yang akan menjadikan benteng bagi kita untuk menaungi kehidupan ini. Karena zaman semakin sulit, zaman semakin canggih. Orang Yahudi, orang Eropa, orang Barat, itu mereka berlomba-lomba untuk belajar. Mereka ada yang mempelajari Islam, bahkan dari mereka ketika mempelajari Islam, ilmuannya masuk Islam, ada dorongan mereka untuk belajar Islam. Namun kita sebagai orang Muslim terkadang lupa bahwa kita kurang memperhatikan pendidikan Islam, terutama untuk anak-anak kita. Dan tentunya ini menjadi acuan, menjadi dorongan bagi kita sebagai peserta didik ataupun calon pendidik nantinya. Karena kita dilahirkan untuk mempelajari, belajar, mengamalkan apa yang kita dapat. Itulah manusia yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama.
Sebaik-baik manusia itu orang yang mengamalkan Quran dan mempelajarinya, itu dalam bidang agama. Dan ilmu-ilmu lainnya tidak terlepas seperti ilmu umum. Namun di sini pendidikan Islam itu yang terpenting karena dapat membentengi kita, terutama dengan adanya teknologi yang canggih pada sekarang ini. Kita akan dijajah oleh masyarakat luar dengan ilmu dan teknologi. Jikalau kita tidak bisa membentengi diri kita, yakni dengan belajar Islam, pendidikan agama, maka kita akan terombang-ambing. Itulah pentingnya pendidikan Islam. Tanpa pendidikan Islam, hidup kita akan terombang-ambing, karena pendidikan agama Islam dapat membentengi kita menuju jalan hidup yang lurus. Wallahu a'lam. Kemudian, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan pendapat atau pemikiran Muhammad Iqbal tentang solusi pemecahan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Ibunda, teman-teman semua yang menyaksikan video ini, betul, memang akhir zaman, perkembangan zaman menjadi tantangan bagi kita semua. Muhammad Iqbal itu dapat memberikan pemecahan solusinya ketika beliau menjadi ahli filsuf. Bahkan karya-karyanya diakui sampai sekarang. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu, Muhammad Iqbal itu merupakan salah satu tokoh filsuf yang menggunakan pemikiran agamanya, filsafat pendidikan Islamnya itu dinamis atau modern. Dia menganggap bahwa berpikir tradisional itu tak salah, namun memenjarakan seseorang. Kenapa? Karena kalau kita mengacu pada pemikiran tradisional, tidak bisa dipakai untuk zaman modern selanjutnya. Karena hidup bukan hanya tradisional saja, hidup akan berkembang, akan maju, akan modern. Itulah Muhammad Iqbal mengatakan, kita sebagai umat muslim unggul di bidang agama, namun kita kalah di bidang peradaban modern, ilmu pengetahuan modern. Bangsa barat, bangsa Eropa, mereka unggul di bidang ipteknya, ilmu pengetahuan, namun kurang di bidang agama. Kita unggul. Tentunya ini menjadi dorongan bagi kita. Dengan tantangan zaman sekarang, kita harus bisa menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu peradaban modern, ilmu teknologi. Bagaimana caranya? Muhammad Iqbal telah mengajarkan kita, berfikirlah, belajarlah dengan cara tetap pada sifat yang baik. Salah satunya berani dan yakin. Karena kata Muhammad Iqbal, jikalau kita yakin, berani, kita akan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Banyak dari kita mungkin ingin membuat peradaban, ingin membuat sesuatu hal, namun karena kurang yakin, gagal. Makanya keberanian dan keyakinan itu penting. Kemudian self-activity adalah berani berpikir maju, membebaskan diri untuk menghasilkan sebuah karya-karya maju. Itulah salah satu ciri yang dimaksud oleh Muhammad Iqbal. Yang ketiga apa? Caranya berani membuat masalah, mencari masalah, dan menyelesaikan masalah. Itulah orang-orang yang dimaksud oleh Muhammad Iqbal. Tantangan teknologi zaman sekarang menjadi tantangan yang besar bagi kita. Tentunya kita harus bisa mengadaptasikan diri kita, mempelajari banyak ilmu agar kita bisa menaungi kehidupan kita, agar tidak terombang-ambing dengan zaman yang semakin berkembang. Itulah, harus berpikir dinamis, modern, dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama yang tinggi, berdasarkan apa yang telah diucapkan, dipaparkan oleh Muhammad Iqbal. Kita masuk pertanyaan yang keempat. Siapakah tokoh filosofi andalan favorit Ananda? Apakah alasan Ananda memilihnya? Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang keempat ini. Baiklah, pertanyaan yang keempat tadi telah ditanyakan. Jawabannya adalah salah satu tokoh filsuf atau ahli filsuf yang Ananda favoritkan adalah Ibnu Sina. Mengapa Ibnu Sina? Karena menurut Ananda, Ibnu Sina itu merupakan ahli filsuf atau tokoh filsafat yang multitalent. Tidak, dia hanya bisa belajar satu ilmu, tapi beliau juga bisa menguasai ilmu-ilmu lain. Di sini bukan Ananda mengatakan bahwa ahli filsafat yang lain itu tidak bagus, namun Ananda lebih cenderung, lebih menonjol kepada Ibnu Sina. Kita lihat apa saja keunggulan dari Ibnu Sina sehingga Ananda mengunggulkan atau memfavoritkan. Yang pertama,
Ibnu Sina itu dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Di usia kecil, beliau telah semangat, muncul minatnya yang tinggi untuk belajar. Ditambah lagi pada zaman dahulu, orang-orang yang ada pada zaman dahulu itu ketika Ibnu Sina kecil, mereka menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan ayahnya sendiri, ayah Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan, seorang yang haus dengan pendidikan. Tidak hanya terjun di pemerintahan, beliau juga merupakan keluarga yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Ditambah lagi Ibnu Sina dari kecil dia semangat untuk belajar, diajarkan oleh ayahnya, belajar ilmu sastra, belajar ilmu Al-Quran, didatangkan oleh ayahnya guru-guru Al-Quran. Sehingga pada usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Tidak hanya itu, Ibnu Sina bahkan belajar ilmu-ilmu lain seperti ilmu usuluddin, matematika, filsafat, tasawuf, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keunggulan yang Ananda menjadikan beliau itu sebagai favorit ahli filsafat. Yang kedua, tidak hanya berkecimpung di dunia kedokteran, beliau juga berkecimpung dan ahli di bidang-bidang lain seperti yang dikatakan tadi. Ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli sastra, astronomi, matematika, filsuf, dan lain sebagainya. Itulah Ibnu Sina. Bahkan Ibnu Sina dapat menghasilkan karya di bidang kedokteran sebanyak 40 karya. Konon At-Tib itu merupakan karya terkenal di ilmu kedokteran. Dan ilmu filsafat, beliau menghasilkan karya sebanyak 150 karya. Itu salah satunya. Yang kedua. Yang ketiga, ketika berusia 18 tahun, beliau bisa menyembuhkan orang sakit. Pada saat itu ada raja yang bernama Nuh bin Mansur. Ketika itu Ibnu Sina berusia 18 tahun. Raja itu memiliki atau mengidap penyakit yang sangat parah. Telah didatangkan para dokter, para pengobat, para tabib, namun tidak bisa mengatasi masalah penyakit raja tadi. Terdengarlah bahwa ada ahli kedokteran yang telah terkemuka, yang telah terkenal, yang telah masyhur. Ibnu Sina disuruh datang. Ibnu Sina pada umur 18 tahun bisa menyembuhkan penyakit seorang raja yang bernama Nuh bin Mansur. Itu raja di Bukhara. Dengan adanya itu, dengan sembuhnya raja, muncullah kekerabatan yang baik antara raja dan Ibnu Sina. Ibnu Sina dibolehkan untuk mengakses perpustakaan yang terbesar pada saat itu untuk menambah ilmu pengetahuannya. Masya Allah, hebat sekali Ibnu Sina. Kemudian dia dijuluki sebagai ahli filsafat yang diberikan gelar raja, guru dari para raja-raja. Namanya itu adalah Asy-Syaikh Ar-Rais. Asy-Syaikh Ar-Rais itu adalah guru para raja. Dan ilmu filsafat beliau itu diakui dan disenangi oleh para ahli filsuf lainnya. Karena apa? Karena cara berpikir agamanya itu bagus. Beliau mengatakan Nabi merupakan manusia pilihan, dan Nabi merupakan seseorang yang unggul dari manusia lainnya. Karena apa? Ahli filsuf, seorang filsuf hanya dibekali ilham, tapi Nabi diberikan wahyu, yang mana wahyu itu menjadikan ia sebagai tuntunan atau pedoman hidup manusia. Itu salah satunya. Dan yang terakhir, karya Qanun fit Tib, karya yang terkenal dari Ibnu Sina, yang sekarang banyak kita temui, yang banyak kita cari di perpustakaan besar. Itu salah satunya membahas tentang ilmu kedokteran, macam-macam penyakit, bagaimana cara mengatasinya. Itulah salah satu dari beberapa keunggulan Ibnu Sina yang menjadikan Ananda mengidolakan atau memfavoritkan beliau sebagai salah satu ahli filsafat. Baiklah, kita masuk pertanyaan yang terakhir. Ibunda dan teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang terakhir itu adalah, apa yang dapat Ananda petik selama mengikuti pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam? Dan sebutkan kata filosofi yang cocok untuk Ananda sendiri. Baik, di sini Ananda akan menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Apa yang Ananda dapat ketika belajar filsafat pendidikan Islam? Tentu banyak sekali ilmu-ilmu yang Ananda dapatkan. Salah satunya, dengan adanya filsafat pendidikan Islam,
kita menjadikan seseorang yang tidak taklid terhadap ilmu pengetahuan. Tidak hanya mengikut-ngikut orang. Banyak orang melakukan amal perbuatan, kita ikut-ikut saja tanpa adanya landasan, tanpa berpikir. Memang banyak orang yang mengatakan orang yang berfilsafat tinggi akan membuat dia gila. Itu dengan satu syarat, jikalau seseorang itu bisa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, kemudian dilandasi dengan sesuatu yang dibentengi dengan landasan baik Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, menjadikan dia tidak akan gila. Memang banyak orang yang berfilsafat yang baik itu, dia mengatasnamakan akalnya, merajakan akalnya, menjadikan akalnya sebagai raja, namun di atasnya itu ada landasan, sehingga dia bisa membentengi pikiran dia tersebut. Anda lebih paham dengan adanya filsafat pendidikan Islam ini juga karena pengetahuan yang kita dapat tanpa berpikir. Karena filsafat itu artinya berpikir secara mendalam. Kalau tanpa filsafat, kita tidak akan mengetahui suatu ilmu. Seseorang itu dikatakan belajar apabila dia berpikir. Itulah filsafat. Tanpa filsafat, mustahil seseorang itu akan berilmu. Mustahil seseorang itu akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya antara filsafat pendidikan Islam, filsafat umum atau lainnya, tidak akan terlepas dari pengetahuan. Itulah pentingnya belajar filsafat pendidikan Islam, agar kita tidak mengikut-ikut apa yang dikatakan orang. Orang mengatakan ini, banyak orang yang melakukan tanpa kita telusuri, tanpa kita belajar, tanpa kita berpikir, kemudian kita ikut. Itu salah satu contoh yang salah. Itulah yang Anda dapatkan ketika belajar filsafat pendidikan Islam. Intinya, silahkan kalian berfilsafat, tapi ingat, ada batasnya. Jangan mengatasnamakan pikiran kalian dan tidak melandasi dengan dalil-dalil yang lain, dengan landasan yang lain. Karena akal ini bisa lemah, ada batasnya. Tapi landasan baik Al-Quran, hadis dan lain sebagainya itu lebih unggul daripada akal kita. Kita diperbolehkan untuk berpikir, kita diperbolehkan untuk filsafat, namun ada batas-batasannya. Kemudian yang terakhir, sebutkan kata filosofi yang cocok untuk Ananda sendiri. Baiklah, contoh kata filosofi yang Ananda tanamkan di diri Ananda adalah ilmu itu seperti cinta. Cari, kejar, dalami. Sama halnya dengan cinta. Jikalau itu dilakukan, maka ilmu itu akan kita miliki. Cinta, kita cari dia, kita kejar, kita rela melakukan apapun, kita dalami dia. Makanya ada para pujangga cinta yang mengatakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Begitu dengan ilmu, sentuhlah dia tepat di hatinya, dengan hatimu kamu belajar, ikhlas karena Allah, insya Allah ilmu itu akan masuk ke dalam hatimu, kemudian bisa kamu amalkan, kamu ambil, ilmu itu akan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Makanya itu ilmu penting. Itulah filosofinya. Jadikanlah ilmu itu seperti cinta, yang mana kita rela untuk melakukan apa saja demi cinta seseorang yang kita inginkan. Begitu juga dengan ilmu, kita harus rela mencari, mendalami, mengejar ilmu itu, karena ilmu itu rumusnya dicari, bukan diberikan. Kita harus mencari dulu. Kita mendapatkan guru, guru memberikan ilmu kepada kita. Tanpa kita ada usaha, ilmu itu tidak akan kita dapatkan. Sama halnya dengan cinta. Rela melakukan apapun, maka cinta akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Itulah salah satu filsuf, kata-kata filsuf yang Ananda tanamkan di diri Ananda sampai saat ini. Baik, Ibunda dan teman-teman semua, serta yang menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat. Ananda Arya Fikri Nugroho, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ilmu itu yang terbaik atau maha ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Ananda ada al-fakir, fakir ilmu, masih belajar, masih perlu ada saran, masih perlu ada masukan, terutama di dalam ilmu pengetahuan. Ananda Arya Fikri Nugroho, mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.